ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'am mawfura. Masih surat Al-Isra. Nah, dalam kesempatan pada malam ini menjelaskan tentang cerita yang sebenarnya seringkali diulang-ulang. Ya, bukan berarti diulang-ulang di sini tanpa faedah. Tidak ada istilah pengulangan yang sia-sia dalam Al-Quran. Karena dalam surat Ar-Rahman itu ada berapa itu? Tapi ayat al-Rahman itu tadi 31. Berapa? 31-an surat Ar-Rahman. Itu semuanya apa yang pertama dan kedua itu berbeda isinya. Walaupun secara lafaz ya sama. Itu berbeda maksudnya, walaupun lafalnya persis, tidak ada perbedaan. Begitupun kisah-kisah dalam Al-Quran. Iblis semenjak dari surat Al-Baqarah ada cerita diceritakan. Nah ini juga di surat Al-Isra juga diceritakan. Karena kenapa? Sebelumnya itu menjelaskan kan tentang orang-orang kafir. Kenapa kok sampai sebegitunya orang kafir itu? Nah, akhirnya disusul dengan cerita iblis itu, jadi seakan-akan jadi elat. Surat ayat ini jadi elat ayat yang sebelumnya. Seperti Abu Jahal sampai pengen mukjizat dibuktikan semuanya, tapi tetap aja tidak beriman. Bahkan Al-Quran dan apa-apa yang dijelaskan dijadikan bahan lelucon, dijadikan bahan ejekan, seperti ancaman-ancaman Allah tentang neraka itu di bahan lelucon, di bahan ejekan orang kafir itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Wadkur di sini kan wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dikarenakan apa? Mereka semua itu karena apa? Mengikuti iblis. Makanya kita dikembalikan lagi oleh Allah, diingatkan kembali tentang kenapa orang itu ada taqwa, kenapa orang itu ada minas asbiya, ada minas suada. Kalau minas asbiya berarti orang yang terkena tipu daya iblis. Orang suada berarti orang yang selamat dari tipu daya. Itu patokannya seperti itu. Ahli jannah berarti orang yang selamat dari tipu daya iblis. Orang masuk neraka berarti orang yang terkena ajakan-ajakan iblis. Dan itu adalah hujjatullah untuk kenapa orang dimasukkan neraka, kenapa orang dimasukkan ke surga. Nah itu juga secaranya di sini ya, sekedar itu aja menceritakan tentang sejarah awal kemanusiaan. Kenapa ada orang yang kafir, kenapa ada orang yang mukmin? Itu karena ada dari awalnya itu ada musuh bebuyutan, itu antara bapak kita Adam dengan musuh bebuyutannya yaitu iblis. Tapi kenyataannya di sini musuh saya bebuyutan itu ada dijadikan teman gitu tuh. Bapaknya dijadikan musuh, sekarang mau oleh anak cucunya itu dijadikan teman. Lah ya akhirnya ya seperti itu. Lah Adam itu kenapa namanya Adam? Itu karena memang dari ulenan bumi itu, dari ulenan tanah. Lah tanah kan macam-macam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, ada terus semacam-macam tanah lah. Pokoknya kalau tanah baik
Itu memang dari asalnya itu kalau tanah baik dia jangan jadi seorang suada. Dia diciptakannya kan diulenin. Dalam diulenin kan walaupun tercampur tetap ada unsur-unsurnya itu. Kalau unsur baik maka dia akan jadi suada walaupun dia keluar dari orang kafir. Kalau unsur jelek maka dia akan jadi orang yang celaka walaupun keluar dari seorang nabi. Seperti Kan'an itu kan keluar dari nabi, tapi karena memang dijadikannya unsur tanahnya jelek walaupun keluarnya dari seorang nabi ya dia jadi kafir. Kan namanya Adam. Ingatkan bahwa supaya kita itu selalu mengingat bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah iblis. Jangan jadikan musuh selain musuh yang nyata. Jangan selainkan jadi musuh kita, jangan sampai jadi menjadikan musuh itu sesama saudara kita. Berarti sesama manusia ya saudara, berarti satu sebab satu iya satu bapak lah, satu bapak ya saudara. Namanya basyariah lah, kemanusiaan. Nah musuh ya udah bukan dari bahasa manusia tapi sesuai dengan sejarahnya itu. Waktu saya menyuruh malaikat itu nali malaikat sujud ada fasajadu ila iblis. Kenapa iblis itu disuruh sujud juga walaupun dia itu bukan bangsa malaikat? Sebab waktu itu posisi dia itu bersama para malaikat di zumratihim. Nah, sebab Jibril itu fi zumratin di golongan malaikat walaupun iblis itu bukan malaikat gitu. Maka terkena kitab usjudu li Adam. Tapi waktu disuruh sujud oleh iblis semua fasajadu ila iblis, semua malaikat sujud kecuali iblis saja. Qala asjudu liman khalaqtatina. Apakah saya itu sujud pada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Itu bahasanya kan khalaqta, kalau kita tidak ngaji nahwu lah. Liman asjud, apakah saya sujud liman pada makhluk khalaqta yang engkau ciptakan tinan endut ya. Itu lah kayak gitu tinan min tinin. Kenapa sampai dibuang? Itu pelecehan iblis kepada Allah. Nabi Adam itu, apakah saya sujud kepada makhluk yang khalaqta tinan, orang diciptakannya kepada endut itu. Apa saya sujud kepada endut gitu dalam bahasanya? Apakah saya mesti sujud kepada endut? Mintin yang diciptakan dari itu ya bahasanya itu sangat menghinakan sekali ya namanya iblis kepada Nabi Adam itu. Jadi binadil khafid mintinin, jadi tinan buang khafidnya. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Terus iblis dengan sombongnya, dengan dia berani menantang Tuhannya. Ara'aitak, kalau ini akhirnya lah supaya cepat saja. Ini majaz yang kalau dibahas ini sangat banyak sekali di tafsirannya di khasiyahnya itu. Nah, engkau kabarkanku ini manusia yang engkau muliakan melebihi aku ini. Andai saja saya itu ditangguhkan usiaku sampai hari kiamat, maka saya akan tumpas habiskan turunannya kecuali sedikit saja. Akhirnya saya akan sesatkan turunannya hanya sedikit saja yang bisa selamat. Minhum miman asomta, hanya orang yang engkau jaga. Berarti dari ayat ini jelas bahwa ahli surga itu lebih sedikit daripada ahli neraka. Itu dalil. Ahli surga itu lebih sedikit daripada ahli neraka. Jadi lebih banyak itu ahli neraka daripada ahli surga. Bahkan kalau persentasinya dalam satu hadis lain itu nanti di hari kiamat itu Nabi Adam dipanggil, Adam sini, kata Allah itu datang. Pas datang gimana? Ya Allah, kamu turunan kamu ambil 1000,
nanti 1000 yang 999 kamu masukkan ke neraka, yang satu kamu masukkan surga. Berarti berapa persennya itu? Nah, itu suruh ambil dari turunanmu 1000, yang 999 kamu giring ke neraka, yang satunya kamu masukkan ke surga itu. Jadi ya sedikit sekali penghuni surga itu. Jadi 00% ya. 1,01%. Tapi tetap aja kita tuh jangan pesimis gitu, tuh tetap optimis kita itu. Walaupun kenyataannya seperti itu. Kenyataannya 1000 dari turunan Adam, setiap 1000 dari turunan Adam, 1 dimasukkan ke surga, 999 dimasukkan ke neraka. Dan kita walaupun kenyataan seperti itu, tetap kita harus optimis. Makanya bahasanya itu, andanya 1000 orang masuk surga, 1 orang dari 1000 orang semuanya masuk surga kecuali 1 yang masuk neraka. Ya kita pun tidak boleh terlalu pede, harus ada khauf gitu. Bisa jadi yang 1 itu saya yang dimasukkan ke neraka, bisa jadi. Atau ada kata-kata 1000 semuanya ke neraka kecuali 1. Ya kita pun jangan putus asa. Bisa jadi yang 1 masukkan ke surga itu adalah saya, tetap aja. Itu tuh harus roja dan khauf itu berjalan. Dan itu memang sumpahnya iblis. Sumpahnya iblis, saya akan sesatkan semua anak cucunya kecuali sedikit saja. Yang dalam keterangannya itu dari 1000 cuma 1 yang selamat gitu. Cuma 1 yang selamat. Illa qalila. Qala dhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'am mawfur. Ya udah, kamu pergi, saya akan penuhi keinginan kamu. Kamu mati sampai nanti menjelang kiamat. Terus saya pun akan ancam kepada orang-orang yang mengikuti kamu dari anak cucunya, yaitu berupa neraka jahanam. Dan itu sebagai balasan yang setimpal lah, yang pantas bagi orang yang mengikuti kamu. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik alaihim bi khailik wa rawajlik alaihim bi khailik wa rajlik wa syarikum fil amwat wal aulad ba'dhum wa may yad'u illa ghurura. Dan udah kamu sesatkan bahasanya tadi apa? Tafsis itu. Istahfi ya kalau bahasa itunya di sini. Harik. Harik. Kamu ubah mereka dengan suaramu. Dan ini contoh daripada tipu daya atau cara-cara trik-trik iblis menggoda anak cucu Adam. Pertama dengan saut. Lah saut itu tafsirannya banyak. Saut itu tafsirannya banyak sekali. Ada yang di sini Dina itu dikasril bin. Nah, berarti nyanyian yang menumbuhkan syahwat yang haram-haram lah. Ada dengan bisikan-bisikan. Ini orang-orang yang lemah imannya, cuma dibisik maksiat langsung maksiat. Ada yang sangat tahan. Lah itu tidak mampu wa ajlib alaihim bi khailik wa rajlik. Kalau kamu tidak bisa dengan suaramu, ya udah, kamu bisa kerahkan kepada mereka tentara-tentaramu yang berkuda atau berjalan, dan kamu syarikum fil amwat. Kamu menyampuri mereka dalam harta mereka. Nah ini kalau tafsir Jalalain itu tafsiran yang sangat mudah lah. Sangat mudah, artinya kita kalau harta haram ya udah, berarti kita tercampur dengan harta setan. Kalau kita dimakan harta haram itu, mau tidak mau kita akan mudah melakukan kemaksiatan. Kita akan sulit, akan berat melakukan ketaatan
ketaatan kalau harta kita tercampur dengan harta setan gitu, yaitu harta-harta yang haram itu. Begitupun kamu boleh anak-anak cucu Adam kamu di bareng-bareng buatnya gitu tuh. Seperti anak zina. Nah malahan ya kan ada kita kalau menggauli istri itu kasih ada jampenya supaya kita iblis tidak ikut campur ikut bareng-bareng. Itu Allahumma jannibna wa jannib ma razaqtana minasyaitonir. Kalau kita tidak baca jampe-jampe itu ya udah seneng. Iblis itu ikut bareng-bareng berarti. Nanti anaknya ya beda nanti. anaknya beda seperti itu. Harta juga seperti itu. Dan sangat banyak sekali wa'idhum wa ma ya'idu syaitanu illa ghurura. Dan udah janji-janjikan kepada anak cucu Adam. Akhirnya apa? Ya dengan janji-janji tidak ada jaza, tidak ada kebangkitan. Yang percaya itu adalah janji iblis. Bahkan salah satu janji iblis yang kebanyakan itu kita itu wama ya idukumul fakro. Setan itu menjanjikan kepada kefakiran. Nah, apa mengacu dengan kita nanti gimana itu kita sering kena gitu tuh. Sering kena pada sih yang namanya ya idukumul fakro, setan idul fakro itu cuma satu dalam Al-Quran ini, tapi Allah menjanjikan datangkan rezeki lebih dari 90 ayat lebih. Ya Allah menanggung rezeki kita lebih dari 90 ayat. Iblis menjanjikan kefakiran cuma satu ayat, tapi lebih banyak orang itu percaya kepada janji iblis itu. Kita nanti makannya gimana, kita nanti kalau tidak gini gimana, lebih itu. Sedangkan wa ma ya'idu syaitanu illa ghurura, cuma tipu daya aja, adalah kebatilan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman itu laisa laka alaihim sultan, kamu tidak bakalan mampu menguasai mereka untuk menggoda mereka. Wa kafa, dan cukup Tuhan kamu itu sebagai wakil yang menjaga kamu. Siapa sih orang yang dia teraman dari tipu daya iblis? Itu kan orang kan ada mukmin makom-makomnya itu. Lah, itu makom mukhlas. Makom mukhlas. Kalau masih mukhlis itu masih ada bisa tergoda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apa sih perbedaan mukhlis sama mukhlas? Kalau mukhlis dia masih usaha untuk ikhlas. Lah kalau mukhlas itu ikhlasannya udah diterima oleh Allah. Ketika udah diterima oleh Allah ya udah, Allah dijaga orang tersebut dari syaitan. Tapi kalau mukhlis itu masih upaya untuk melakukan ikhlas. Maka kalau upaya kita kadang-kadang masih ada, kita tergoda oleh iblis. Tapi kalau udah mukhlas ya tidak bakalan. Illa ibadah kami humul mukhlasin. Itu tentang sejarah iblis. Maka kita dari kenapa orang itu sampai dia melakukan tidak ingkar kepada agama, melakukan kejahatan ya karena memang dari awalnya itu dari sana. Dari awal permusuhan antara bapak kita Adam dan iblis. Nah di sini juga sedikit itu tentang sujud. Sujud ini bahasanya kan sujuda tahiyah bil inkhina. Itu ya menurut tafsir Jalalain. Tapi kalau tafsiran seperti Sawi, terus tafsir Munir itu hakikat sujud watul jabhah gitu. Jabhah. Lah, kok sujud kepada makhluk? Ya, waktu itu posisinya Nabi Adam sebagai kiblat, sebagaimana Ka'bah. Kata Allah, kamu sholat menghadap Ka'bah, bukan berarti kita menyembah Ka'bah, tapi sebagai kiblat. Begitupun waktu itu usjudu li Adam. Lah Allah menjadikan Nabi Adam itu sebagai kiblatnya.
tetap al-masjud adalah Allah. Allah. Sebagaimana kita umpamanya di depan Ka'bah kita sujud, tetap al-masjudnya adalah Allah. Nah itu cuma sebatas kiblat saja. Maunya sujud kepada Allah, sujudnya bener jauh itu secara hakikat. Ya udah itu kita itu bukan berarti sujud kepada Nabi Adam, tapi sujud waktu itu Nabi Adam posisinya sebagai kiblat. Tetap al-masjudnya adalah Allah. Ada mangga? Oh ya sebenarnya banyak itunya ceritanya. Ya Allah alam bisawab.